Selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Kembali di pagi hari ini kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai dengan aktivitas kita. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa di pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk waktu istirahat yang sudah Engkau berikan pada kami, juga kekuatan, kesehatan yang baik pada kami hari ini untuk kami boleh melakukan tugas tanggung jawab kami sepanjang hari ini. Sebelumnya ya Bapa, kami juga mau mengawali hari ini dengan membaca, merenungkan akan firman Tuhan yang akan mengingatkan kami bagaimana seharusnya kami hidup sebagai anak-anak-Mu. Kami percayakan semuanya dalam pimpinan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan membaca bagian Alkitab dari kitab Daniel pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 21. Daniel pasal 1 ayat 1 sampai dengan 21 dikatakan demikian. Pada tahun ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem dan mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perlengkapan rumah Allah itu ke dalam tangannya. Dia membawa semuanya itu ke tanah Sinear, ke rumah dewanya. Perlengkapan itu ditaruhnya di dalam perbendaharaan dewannya. Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan kaum bangsawan. Mereka itu orang-orang muda yang tanpa cacat, berperawakan bagus, memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, mempunyai pengertian tentang ilmu, dan cakap untuk bekerja dalam istana raja. Mereka akan diajar sastra dan bahasa orang Kasdim. Raja menetapkan bagi mereka jatah setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja bagi raja. Di antara mereka itu ada Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria dari Bani Yehuda. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrah, Misael dinamainya Mesah, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel bertekad untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Ia pun meminta kepada pemimpin pegawai istana agar diizinkan untuk tidak menajiskan dirinya. Daniel dikaruniai Allah kasih sayang dan kemurahan hati dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi pemimpin pegawai istana itu berkata kepada Daniel, "Aku takut kepada tuanku, raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu. Bagaimana kalau ia melihat kamu tidak sesehat para pemuda lain yang sebaya dengan kamu? Karena aku bisa dihukum pancung oleh raja." Kemudian Daniel berkata kepada pegawai yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria, "Silahkan uji hamba-hambamu ini selama 10 hari. Biarlah kami diberi sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan para pemuda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Permintaan mereka itu didengarkan. Lalu mereka diuji selama 10 hari. 10 hari kemudian, ternyata perawakan mereka lebih baik dari mereka, dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua pemuda yang telah makan dari santapan raja. Selanjutnya, pengawas itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang seharusnya mereka minum dan memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat pemuda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai sastra dan hikmat. Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Di penghujung waktu yang ditetapkan raja untuk membawa mereka menghadap, mereka dibawa oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka semua itu tidak ditemukan seorang pun yang setara dengan Daniel,
Hananya, Misael, dan Asaria. Mereka pun bekerja bagi raja. Dalam setiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakannya kepada mereka, raja menanyakannya kepada mereka. Didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua ahli ilmu gaib dan semua tukang jampi di seluruh kerajaannya. Daniel berada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, menurut saudara, mana yang lebih mudah? Setia ketika keadaan atau kondisi baik-baik saja, atau kondisi ketika kondisi tidak sedang baik-baik saja? Kita tentu setuju bahwa lebih mudah setia ketika semua dalam keadaan atau kondisi baik-baik saja. Misalnya, ketika bos baik dan perhatian, sebagai anak buahnya, tentu dengan senang hati kita akan melakukan pekerjaan sebaik mungkin. Tetapi sebaliknya, bisa saja bekerja jadi asal-asalan ketika atasan kita, bos kita tidak perhatian, tidak peduli, tidak baik pada kita. Kerja asal-asalan. Atau kita tidak mau memberikan yang terbaik karena berpikir, buat apa? Bosnya saja begitu. Saudara, begitu juga dalam hal kesetiaan kita kepada Tuhan yang sering kali goyah karena keadaan yang sedang kita hadapi. Selama hidup yang kita jalani baik-baik saja, merasakan bagaimana Tuhan memberkati kehidupan kita atau banyak berkat Tuhan, maka kita bisa setia kepada Tuhan. Banyak melakukan ini dan itu yang katanya ini adalah bentuk syukurnya. Tetapi jika keadaan sebaliknya, maka mulailah muncul keraguan, muncul pertanyaan atau pernyataan. Benar nggak ya Tuhan itu sayang sama saya? Benar nggak ya Tuhan itu memperhatikan? Tuhan kok diam saja waktu saya mengalami kesusahan? Padahal saya kan sudah melakukan banyak hal ini dan itu untuk Tuhan. Saudara, hitung-hitungannya mulai dengan Tuhan. Itu juga seringkali terlihat dari kata-kata yang sering kita dengar. Sudah bagus, ada yang mau melayani. Sudah cukup, segini saja. Gak usah terlalu susah-susah. Padahal kita semua menyadari kalau hidup itu tidak selalu berjalan sesuai harapan. Kadang kita harus menghadapi situasi yang tidak kita pilih. Saudara Daniel dan kawan-kawannya, Hananya, Misael, dan Asaria, mereka adalah anak-anak muda yang boleh dibilang cerdas dan punya masa depan cerah. Tapi mereka pada saat itu dibawa ke Babel sebagai tawanan. Peristiwa ini memperlihatkan pada kita bagaimana karakter dan kesetiaan Daniel dan kawan-kawannya nanti di tengah lingkungan yang sulit. Bagaimana Daniel dan kawan-kawannya meskipun diasingkan dan menjalani pelatihan di Babel dapat tetap setia kepada Allah dan tetap beriman. Dia juga menunjukkan bagaimana Tuhan kemudian memberikan hikmat dan kemampuan kepada Daniel dan kawan-kawannya bahkan di tengah tantangan yang sedang mereka hadapi. Ya, kalau kita ingat kehidupan Daniel dan kawan-kawannya, bagaimana mereka dimasukkan ke dalam gua singa, bagaimana mereka dimasukkan ke dalam dapur api. Di tengah situasi asing, di tengah tekanan, mereka dapat tetap memilih untuk memberi yang terbaik dari yang bisa mereka lakukan. Dan ternyata mereka lebih unggul dari yang lain ketika diuji dalam hal hikmat dan pengetahuan. Dikatakan kalau ternyata mereka 10 kali lebih unggul dari semua orang bijak di kerajaan Babel. Dan ini memberikan kesaksian yang hidup bagi bangsa yang tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah mereka.
Sehingga muncul pengakuan bahwa Allah Daniel dan kawan-kawannya adalah Allah yang hidup, Allah yang memelihara mereka. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Tuhan dimuliakan bukan hanya ketika kita bernyanyi atau ketika kita berdoa, tetapi juga ketika kita bekerja, ketika kita belajar, dan ketika kita berkarya, melakukannya dengan segenap hati, memberikan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Ya, kalau kita ingat Roma 12 ayat 1, itu adalah ibadah kita yang sejati. Dan terus berdoa supaya dikuatkan, dimampukan dalam menghadapi setiap situasi. Semua itu akan menjadi kesaksian yang hidup dan Tuhan dimuliakan. Peristiwa yang dialami Daniel dan kawan-kawannya mengingatkan betapa pentingnya untuk tetap setia kepada Tuhan. Bahkan ketika kita berada dalam situasi yang berbeda, atau ketika hidup yang kita jalani serasa atau merasa tidak nyaman, Daniel dan kawan-kawannya menunjukkan bahwa kesetiaan adalah pilihan, bukan tergantung pada keadaan yang dihadapi. Mereka tetap memelihara nilai dan iman mereka, bahkan ketika dunia sekitar berusaha membentuk mereka menjadi sesuatu yang lain. Ini yang dikatakan kalau kita memang tidak bisa memilih situasi, tapi kita selalu bisa memilih respon atau bagaimana kita mau menyikapinya. Saudara-saudara, bagaimana kita mau menyikapi hari-hari yang kita jalani, yang kita sadari tidak selalu mudah. Kita mau ikut arus saja supaya semuanya terasa mudah, atau dengan tetap beriman, setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Pilihannya ada pada masing-masing kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami diingatkan bahwa kami hidup di tengah dunia yang tidak baik-baik saja. Bahkan di tengah situasi yang mudah berubah. Tapi kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang begitu peduli, Allah yang mengasihi kami, Allah yang mau menuntun kami melewati hari-hari kami. Dalam segala kondisi dan keadaan, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Hari ini ya Bapa, kami mau percayakan juga perjalanan hidup kami di dalam pimpinan, dalam tuntunan tangan kasih-Mu, hingga kami dimampukan melewatinya dengan baik, tetap setia kepada-Mu saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat berkarya saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.